Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Noviana Cici Kurniawati akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal dan sinopsis penelitian untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar akuntansi syariah. Langsung saja, di sini jurnal utama atau jurnal acuan yang saya gunakan adalah jurnal internasional yang ditulis oleh Alif Magalata dan Desi Adaryani pada tahun 2020 yang berjudul For Love or Money: Investigating the Love of Money, Machiavellianism and Accounting Students' Ethical Perception. Latar belakang penelitian, di sini ada fenomena gap. Menurut Das tahun 2015, terkait dengan etika, akuntansi merupakan bidang di mana etika dan moral yang tinggi merupakan ciri karakter penting bagi individu. Masalah keuangan bahkan kebangkrutan dapat terjadi pada perusahaan dengan tingkat etika akuntansi yang rendah karena praktik akuntansi yang tidak etis dan pelaporan informasi keuangan yang tidak tepat. Laporan keuangan tidak selalu menunjukkan representasi nyata dari laba dan nilai perusahaan. Ada kemungkinan bahwa laporan keuangan salah saji dengan tujuan untuk menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Lulusan sarjana akuntansi akan dihadapkan pada berbagai dilema etika ketika memasuki lingkungan kerja. Perilaku etis seorang akuntan akan sangat diperlukan untuk memperkuat integritas dan kredibilitas profesi akuntan. Hal ini terutama penting karena banyaknya kasus skandal keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar dan tokoh akuntan publik ternama yang merepresentasikan kurangnya etika dalam praktik akuntansi dan keuangan. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku etis seseorang, salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah uang. Menurut Paul Hus dan Williams tahun 2002, Machiavellianisme adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku etis yang ditandai dengan ketidakpedulian terhadap moralitas serta kurangnya empati dan hanya fokus pada kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi. Pendidikan di bidang akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika seorang akuntan. Dengan demikian, pemahaman mahasiswa tentang etika akan sangat diperlukan dalam dunia ekonomi yang mengglobal. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Di dalam jurnal ini dikemukakan definisi dari persepsi etis, Machiavellianism, dan love of money. Persepsi etis dapat diartikan bagaimana seseorang akan menafsirkan prinsip-prinsip etika untuk mendefinisikan perilaku yang benar atau salah, menurut Magalata et al. Tahun 2020. Dan menurut Christie dan Case tahun 1970, Machiavellianisme adalah didefinisikan sebagai kemanfaatan, manipulasi, eksploitasi, licik tanpa mengutamakan kepercayaan, kehormatan, dan kesopanan. Selain Machiavellianisme, sifat love of money dapat berdampak buruk pada keputusan etis, yang mana love of money dapat didefinisikan sebagai sikap seseorang terhadap uang, makna seseorang tentang uang menurut Barber dan Bretz tahun 2000. Menurut Locke tahun 1969 didefinisikan sebagai keinginan seseorang, dan keinginan menurut Sloan tahun 2002, dan nilai uang serta kebutuhan seseorang, keserakahan menurut Sloan tahun 2002, atau materialisme menurut Belk tahun 1985. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mana bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada literatur dengan mengeksplorasi pengaruh love of money dan Machiavellianisme terhadap persepsi etis mahasiswa.
Populasi dari penelitian ini yaitu jumlah total mahasiswa akuntansi di salah satu universitas terkemuka di Indonesia adalah sekitar 1047 mahasiswa di setiap angkatan. Sampel penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi di salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang memilih program studi reguler dan internasional. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada mahasiswa. Dan dari 239 kuesioner yang dibagikan, hanya 197 yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan bantuan alat analisis SPSS. Analisis korelasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara love of money dan persepsi etis. Korelasi negatif juga antara Machiavellianisme dan tingkat etika. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa baik love of money maupun Machiavellianisme secara negatif mempengaruhi persepsi etis. Selanjutnya, jurnal pendukung yang pertama di sini yang saya gunakan dengan judul Hubungan antara love of money, Machiavellian dengan persepsi etis, analisis berdasarkan perspektif gender. Ditulis oleh Rindayanti dan Dekeng Setio Budiarto tahun 2017. Latar belakang penelitian di sini ada fenomena gap. Kepercayaan masyarakat terhadap perilaku etis akuntan menurun disebabkan karena terungkapnya beberapa skandal perusahaan besar yang melibatkan akuntan. Menurut Tang et al. Tahun 2008, kasus Enron menjadi bukti bahwa perilaku etis seorang akuntan merupakan hal yang sangat penting. Penelitian sebelumnya telah meneliti perilaku etis serta menghubungkan dengan variabel lain seperti menurut Udin dan Gillett tahun 2002, menghubungkan dengan teori reason action, love of money, Machiavellian, risk tolerance, dan religiosity menurut Tang et al. Tahun 2008, Walker et al. Tahun 2012, Singha Pakdi et al. Tahun 2013, Hogue et al. Tahun 2013, dan Sufisme dalam Islam menurut Sidani dan Aris tahun 2015, dan Gender menurut Westbrook et al. Tahun 2011. Selanjutnya ada masih di latar belakang. Walaupun penelitian sejenis telah banyak dilakukan, namun penelitian ini masih menarik dengan alasan yang pertama, menurut Tang tahun 2016, pendidikan etika kemungkinan gagal disebabkan masih banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh penjahat kerah putih dengan status dan pendidikan yang tinggi. Lalu kedua, menurut Feiner tahun 2004 dan Tang et al. Tahun 2008, pelanggaran etika tidak disebabkan karena tingkat intelijensi yang rendah, tetapi karena kearifan yang rendah. Kemudian yang ketiga, menurut Jurkiewicz et al. Tahun 2004, perilaku etis menjadi tantangan ke depan bagi perguruan tinggi sehingga diperlukan metode yang tepat guna meningkatkan etika mahasiswanya. Dan yang terakhir, menurut Westbrook et al. Tahun 2011, perilaku etis mungkin berubah sebelum dan sesudah bekerja, terutama berkaitan dengan gender. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Penelitian ini menggunakan Theory of Reason Action atau TRA yang mengemukakan perilaku merupakan fungsi dari niat perilaku yang selanjutnya ditentukan oleh sikap terhadap tindakan serta norma sosial menurut Agent dan Fishbein tahun 1980. Riset yang dilakukan peneliti sebelumnya antara lain ada Tang et al. Tahun 2008
Tang dan Chen tahun 2008 dan Tang tahun 2016 menjelaskan bahwa perilaku etis berhubungan dengan sifat love of money dan Machiavellian. Penelitian ini juga berdasarkan pada teori peran sosial atau yang sering disebut dengan gender stereotype, yang menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita itu cenderung bertindak dengan cara yang berbeda. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yang mana jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi adalah mahasiswa prodi akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta dengan jumlah mahasiswa sebanyak 569. Dan sampel dalam penelitian ini menargetkan sampel penelitian sebesar 20% dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner, sebanyak 33 kuesioner diberikan kepada mahasiswa akuntansi semester 3, 21 kuesioner diberikan kepada mahasiswa akuntansi semester 5, dan 71 kuesioner diberikan kepada mahasiswa akuntansi semester 7. Sebanyak 125 kuesioner berhasil dikumpulkan, namun 23 kuesioner tidak dapat digunakan karena jawaban tidak lengkap, maka diperoleh sampel akhir sebanyak 102 kuesioner. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan stratified random sampling. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji independent sample t-test. Jurnal pendukung kedua di sini yang saya gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Gede Intan Kusumawati Nikara dan Niputu Sri Harta Mimba tahun 2019 dengan judul Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Idealisme, dan Religiositas pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. Latar belakang penelitian di sini ada fenomena gap. Berbagai skandal akuntansi yang telah terjadi menimbulkan dampak buruk bagi profesi akuntan. Reaksi dan persepsi dari mahasiswa akuntansi atau calon akuntan menjadi penting karena mahasiswa akuntansi merupakan masa depan profesi tersebut. Mahasiswa akuntansi merupakan calon akuntan yang apabila kurangnya perhatian terhadap bidang etika maupun pelanggaran etis sejak dini, maka hal itu dapat merusak profesi akuntan di masa yang akan datang. Fenomena atau contoh kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan akuntan di dalamnya salah satunya adalah jatuhnya perusahaan Enron Corporation yang melibatkan kerjasama antara orang dalam perusahaan dengan KAP Arthur Andersen. Berbagai kasus manipulasi yang telah terjadi secara tidak langsung akan mempengaruhi reaksi dan persepsi bagi mahasiswa akuntansi yang akan menjadi seorang akuntan di masa yang akan datang. Dengan demikian, nilai etika sebaiknya ditanamkan sedini mungkin untuk menciptakan karakter moral seseorang. Lalu ada tinjauan literatur. Penelitian ini menggunakan teori motivasi yang mengungkapkan bahwa setiap orang tentunya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Sifat Machiavellian dan love of money pada perilaku etis mahasiswa dapat dijelaskan dengan teori motivasi. Penelitian ini juga menggunakan teori sikap dan perilaku yang mana menyimpulkan bahwa perilaku ditentukan oleh bagaimana orang tersebut bersikap sesuai keinginan mereka. Teori sikap dan perilaku dapat dijelaskan pada pengaruh idealisme seseorang. Selanjutnya ada metodologi penelitian.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang mana penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang beralamat di Jalan PP Sudirman, Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi non-reguler angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dengan jumlah 148 orang. Penentuan jumlah sampel itu menggunakan teori Slovin dengan tingkat ketelitian 5% dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 108 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Lalu untuk teknik analisis data, uji coba instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis data yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Lalu, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum, rata-rata, nilai maksimum, dan standar deviasi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai sinopsis penelitian dengan judul Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Idealisme, dan Religiusitas terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Studi pada mahasiswa S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Eks-Karesidenan Surakarta. Latar belakang penelitian. Menurut Morf et al. Tahun 1999 dalam Magalata dan Adaryani tahun 2020, etika merupakan prinsip moral yang dimasukkan oleh individu ke dalam proses pengambilan keputusan mereka dan yang membantu mengendalikan hasil akhir untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Menurut Prabowo dan Widana Putra tahun 2018, pentingnya etika akan dapat dirasa ketika unsur-unsur etis saat mengemukakan pendapat terjadi perbedaan. Maka untuk mengambil tindakan yang tepat, etika dalam berperilaku sangat penting. Menurut Magalata dan Adaryani tahun 2020, lulusan sarjana akuntansi akan dihadapkan pada berbagai dilema etika ketika memasuki lingkungan kerja. Maka, perilaku etis seorang akuntan diperlukan untuk memperkuat integritas dan kredibilitas profesi akuntan. Menurut Wilopo tahun 2014, pengertian benar atau salah pada kelompok profesi dapat diperoleh melalui aturan perilaku mengenai nilai-nilai ke dalam kode yang dimiliki oleh suatu kelompok profesi, dan aturan inilah yang sering disebut dengan kode etik profesi. Profesi akuntan saat menjalankan tugas harus berdasar pada kode etik yang ada. Namun, pada realitanya, masih terdapat profesional akuntan yang bekerja tidak berdasarkan pada kode etik profesional. Dikutip dari cnbcindonesia.com, cnbcindonesia.com, fenomena atau contoh kasus mengenai manipulasi laporan keuangan yang menjadi sorotan dunia adalah terungkapnya skandal akuntansi pada perusahaan multinasional teknologi dan jasa Amerika Serikat, General Electric atau GE. Investigator finansial Amerika Serikat merilis laporan dugaan penipuan keuangan GE dan mengklaim telah menemukan pelanggaran senilai $38 miliar dalam manipulasi laporan keuangan tersebut. Bahkan, dugaan fraud yang terjadi di GE dinilai lebih besar dari gabungan kasus Enron dan WorldCom. Dikutip dari Intan Kusumawati Nikara dan Mimba tahun 2019,
Di Indonesia pun, kasus serupa terjadi pada PT KAI yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan yang disajikan. PT KAI memanipulasi kerugian sebesar 63 miliar rupiah menjadi keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah dan mengakibatkan ketidakpercayaan stakeholder dan investor terhadap perusahaan. Menurut Rindayanti dan Budiarto tahun 2017, terungkapnya beberapa skandal oleh perusahaan besar yang melibatkan akuntan akan berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku etis akuntan. Dan menurut Intan Kusumawati Nikara dan Mimba tahun 2019, cikal bakal perilaku yang tidak etis sebenarnya sudah ada sebelum menjadi seorang mahasiswa. Perilaku tersebut di keseharian secara sadar kasat mata atau tidak menjadi suatu kebiasaan. Misalnya, di dalam aktivitas mahasiswa yang mencerminkan perilaku tidak etis adalah mencontek saat ujian, membuat salinan tugas dari mahasiswa lain. Perilaku mencontek adalah bibit terjadinya perilaku yang tidak etis pada jenjang profesi selanjutnya. Dengan demikian, menurut Jurkiewicz et al. Tahun 2004 dalam Rindayanti dan Budiarto tahun 2017, perilaku etis merupakan tantangan ke depan bagi perguruan tinggi sehingga memilih metode yang tepat untuk meningkatkan etika mahasiswanya menjadi penting. Berdasarkan penelitian Magalata et al. Tahun 2020, menemukan bahwa love of money berdampak negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Hasil yang sama diperoleh oleh penelitian Intan Kusumawati Nikara et al. Tahun 2019 yang menemukan bahwa love of money berpengaruh negatif pada persepsi etis mahasiswa akuntansi. Namun, tidak konsisten dengan penelitian Rindayanti et al. Tahun 2017 yang menemukan bahwa love of money tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Dan berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan beserta penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Idealisme, dan Religiusitas terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. Studi pada mahasiswa S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Ex Karesidenan Surakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: pertama, apakah love of money berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? 2. Apakah Machiavellian berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? 3. Apakah idealisme berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? Dan 4. Terakhir, apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mana bertujuan untuk menguji pengaruh love of money, Machiavellian, idealisme, dan religiusitas terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa S1 program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ex Karesidenan Surakarta. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana kriteria sampelnya adalah mahasiswa S1 program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ex Karesidenan Surakarta yang telah mengambil mata kuliah auditing, akuntansi keuangan, akuntansi lanjutan, perpajakan, dan etika bisnis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1. Uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 2.
Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang ketiga, teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan statistik deskriptif. Dan yang keempat, uji ketepatan model menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.